Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Dimas Prasetyo dengan NPM 2313031047. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas 12 SMA IT Smart Insan. Yang pertama saya akan menjelaskan bab pertama, pendahuluan latar belakang. Di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak menuntut seseorang untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar dapat bersaing dan mempertahankan diri dari semakin kerasnya kehidupan dunia dan dari berbagai tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi. Melalui pendidikanlah seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Masalah kondisi sosial, ekonomi, dan harapan masa depan anak dari orang tua pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi orang tua untuk menentukan alternatif pilihan terhadap kelanjutan sekolah anak-anaknya. B. Identifikasi dan perumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani? Kedua, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani? Ketiga, adakah pengaruh kondisi sosial ekonomi dan pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani? C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. Untuk mengetahui beberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan kedua, manfaat praktis. E. Objek dan ruang lingkup penelitian. Objek dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana kondisi ekonomi orang tua dan asal sekolah dapat mempengaruhi motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa SMA. Ruang lingkup penelitian yaitu dengan melakukan uji coba terhadap siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani pada periode 2024-2025. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, kondisi ekonomi orang tua atau keluarga. Kondisi sosial ekonomi, pendapatan orang tua, pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. B. Pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap pola perkembangan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi mempunyai kemampuan lebih untuk membantu anak dalam belajar dibanding dengan orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Fenomena yang terjadi kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi orang sukses dalam pendidikan maupun karirnya, sehingga di masa yang akan datang mereka dapat memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurut Sardiman, motivasi adalah daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Menurut Nani Suryani, jenis motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jenis-jenis motivasi melanjutkan perguruan tinggi adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu kondisi sosial dan kondisi ekonomi orang tua, faktor kecerdasan, faktor bakat, faktor lingkungan, cita-cita, kondisi siswa, dan faktor prestasi belajar. D. Kerangka pikir. Proposal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi dan pendidikan orang tua terhadap motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. Kondisi sosial ekonomi termasuk pendapatan dan pekerjaan orang tua dapat mempengaruhi akses dan kesempatan pendidikan yang dimiliki siswa.
Siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melanjutkan studi karena mereka dapat lebih mudah mengakses sumber daya pendidikan. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dari uraian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah H0. Tidak ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. H1. Ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. H0. Tidak ada pengaruh pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. H1. Ada pengaruh pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. H0. Tidak ada pengaruh kondisi sosial ekonomi dan pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di SMA IT Smart Insani. H1. Ada pengaruh kondisi sosial ekonomi dan pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 di Smart Insani. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif ex post facto, yang artinya variabel bebas tidak diperlakukan khusus. Penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dimanipulasi. B. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian berupa kumpulan atau merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode sampling jenuh. C. Variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dan penelitian variabel yang digunakan tergolong menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen. Teknik pengumpulan datanya sendiri yang pertama menggunakan angket, kedua observasi, ketiga dokumentasi. Uji persyaratan instrumen. Yang pertama, uji validitas. Dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai dengan hal dan sifat yang diukur. 2. Uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach's-Alpha. Uji persyaratan analisis data. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu persyaratan penggunaan statistik parametrik dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. 2. Uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu pengujian untuk membuktikan apakah data yang didapatkan dari variabel penelitian bersifat homogen atau tidak, yang dapat dengan pengujian mengenai sama tidaknya varians-variansnya. Uji asumsi klasik. Uji linearitas. Uji linearitas garis regresi atau persyaratan analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini linear atau non-linear. Kedua, uji multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk dan korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Terakhir, pengujian hipotesis. Analisis hipotesis sederhana. Analisis ini merupakan model yang menganalisis variabel pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yang mana hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi. 2. Analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen terdiri lebih dari dua variabel. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.